너희들 도망칠 생각은 마. 탈출에 성공할 수 Film dimulai dengan latar di tahun 1996 di Batalion Pelatihan Khusus. Terdengar sebuah kalimat, satu orang putri yang dibesarkan dengan baik setara dengan 10 orang putra. Begitulah kira-kira yang diucapkan seorang wanita matang bernama Bu Desri, yang sepertinya pemimpin di Batalion Pelatihan tersebut. Di depan puluhan prajurit yang masih anak-anak, Bu Desri berpidato jika anak-anak tersebut harus memanggilnya dengan sebutan ibu. Bu Desri juga mengatakan dengan tegas di depan anak-anak tersebut, mereka di tempat tersebut karena telah ditelantarkan oleh keluarga dan masyarakatnya. Jadi percuma saja kalian kabur, kalian hanya akan keluar kandang macan dan kembali masuk kandang buaya. Karena di kehidupan di luar sana adalah neraka yang sebenarnya. Anak-anak yang polos itu hanya terdiam. Saya juga terdiam mendengar omongan Bu Sri yang sepertinya sangat relate dengan kehidupan ini. Dan terlihat anak kecil berambut bondor bertato X di bawah lehernya menyimak pidato Bu Desri dengan sangat serius. 조용히 집중하고 들어봐. 도망칠 생각은 마. 탈출에 성공할 수 Scene berganti di masa kini. Mobil van kuning melaju di jalanan yang sepi. Di dalamnya terdapat keluarga terdiri dari seorang kakek, ayah yang bernama Baek Chulhe, sebut saya Pak Chule, ibu yang bernama Han Yongso, sebut saya Bu Yongso, dan dua anak kembarnya, si bujang bernama Jihun dan si perawan bernama Jiwo. Mereka sedang melakukan perjalanan untuk pindah rumah dari kota sebelumnya, sebab salah satu anaknya dikeluarkan dari sekolah karena berkelahi dengan beberapa pembuli. Bu Yongso juga memperingati anak-anaknya agar jangan terlalu memperlihatkan kemampuannya. Di radio mobil tersebut terdengar sayup-sayup siaran berita tentang rencana pembunuhan yang akan dilakukan seorang pembunuh berantai bernama Doom Philosopher. Doom Philosopher memberitahukan rencana itu lewat unggahan media sosialnya bahwa dia akan mengeksekusi korbannya yang ke-10. Sayangnya Ladu Singh tidak pernah berhasil menangkapnya, padahal medsosnya sangat terkenal dan banyak followernya. Duh, miris sih. Mirip banget kayak Ladu Singh di sebuah negara kepulauan. Udah ada bukti, tapi nggak ditindak. Gak bakal diurus kalau nggak ada fulus. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai Bu Yongso menabrak sebuah mobil dan gura. Scene berganti. Keesokan harinya di sebuah kantor polisi, detektif Ngatmo sedang menyelidiki peristiwa pembunuhan yang dicurigai dilakukan oleh Doom Philosopher karena kejadiannya tepat setelah siaran radio semalam. 이유진 씨 26세. Sementara itu, keluarga Bu Yongso sudah berada di sebuah rumah dan membuka klinik hewan. Mereka sedang melakukan aktivitas layaknya keluarga. Ibu memasak, anak-anak bersiap sekolah, kakek diam saja dan memberi semangat. Ayahnya mungkin sudah berangkat kerja. 그러니까 아버님 Tapi sepertinya keluarga itu kurang begitu harmonis, sebab anak perempuannya Jiwo terlihat tidak menginginkan Bu Yongso. Mungkin karena Bu Yongso mukanya nyermin dan sikapnya yang dingin. Bahkan Jiwo, si anak perempuan, menyebut jika Bu Yongso bukan ibu kandungnya. Berbeda dengan Jiwo, Jihun kakaknya terlihat sangat akrab dengan Bu Yongso. Bu Yongso juga menjanjikan akan memberinya laptop spek terbaru jika dia setia menjaga adiknya. Setelah anak-anak berangkat sekolah, kakek mempertanyakan Bu Yongso apa tujuannya kembali ke kota ini lagi, dan kenapa masih merahasiakan identitas asli keluarga tersebut. Bu Yongso hanya terdiam, terpaku, menatap langit-langit rumah.
한 동네 인연이 커지고 언제까지 감추고 살 수 있을 것 같아. Di sekolah Jihun didatangi seorang bernama Yun Tae dan dibawa ke rooftop sekolah tersebut. Di situ Jihun dibully habis-habisan oleh Yun Tae dan kelompoknya karena Yun Tae ingin mengetes Jihun apakah bisa berkelahi. Karena rumor yang beredar, Jihun dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena suka gelut dan menghajar banyak pembuli. Di sini yang berbeda, klinik Bu Yongso didatangi seorang yang membawa seekor dogi. Dia mengaku sebagai pendeta di gereja dekat situ. Pendeta itu berkata jika doginya sepertinya sakit dan suka bersikap aneh. Bu Yongso dan suaminya langsung memeriksanya. Kemudian mereka kaget setelah di ronsen tulang dogi itu banyak yang patah. Kemudian menyarankan pendeta untuk merawat inap doginya. Setelah pendeta pergi, si kakek menyela kalau kandang buat si dogi sudah ada yang menempati. Dan kakek bilang kalau wajah pendeta itu sangat familiar dengannya. 임마, 저거 해결 보려면은 Scene berganti di sebuah kelas. Jiwo yang tertidur difoto oleh Yun Tae dan kemudian mengeditnya jadi gambar yang vulgar. Saat Jiwo marah, Yun Tae memberi syarat jika fotonya ingin dihapus, Jiwo harus mengikuti semua yang Yun Tae mau. Yujin kemudian masuk kelas yang sama dengan Jiwo. Dengan wajah babak belur dicengin Yun Tae karena dia terlalu cupu. Kelompok Yun Tae ingin kembali membuli Jihun tapi dilerai oleh seorang ketua OSIS bernama, sebut saja Mas Agus. 적당히 알맞게 하자. Di sisi lain, detektif Ngatmu sedang menyelidiki peristiwa pembunuhan. Dia menuju TKP dan menemukan sedikit bukti, sebuah gelang yang ada tanda selipnya, dan menghayal jika pelakunya developer dan korbannya adalah target ke-10. Kembali ke klinik hewan rumah Bu Yongso, Pak Cule penasaran kemudian membuka kandang yang dibungkus kain tadi, dan isinya seonggok manusia yang masih bernafas. Ternyata orang itu bernama sebut aja Asep Peang. Dia adalah orang yang mobilnya ditabrak oleh Bu Yongso kemarin malam. Karena takut Asep yang bikin onar, Pak Cule melumpuhkannya dan mengurungnya di rumah. Scene berganti, terlihat bahwa babak tua yang ternyata adalah ketua mafia pajak. Maksudnya geng mafia alias ketua ormas bernama Bos Lulut. Dia sedang dinner manja dengan dua koleganya. Dia adalah juragan tanah bernama Bu Yani dan suaminya seorang pejabat kota bernama Pak Mulyono. Mereka sedang membahas jual beli tanah sengketa untuk membangun sebuah kerajaan di kota tersebut. Pantas saja, istrinya juragan tanah, suaminya pejabat, temannya ormas, seperti kesatuan yang sangat sempurna. Mereka juga membahas kasus pembunuhan yang diduga developer sebagai pelakunya. Mereka khawatir si Dum ini bisa merusak rencananya membangun kerajaan di kota tersebut. Ternyata Bos Lulut dan Juragan Yani ini bukan sekedar kolega. Terlihat Bu Yani yang memperlakukan Bos Lulut saat pertemuan itu. Sepertinya ada hubungan spesial di antara mereka ya. Sayangnya suaminya, Pak Mulyo, tidak tahu itu. Sepulang sekolah, Jiwo diajak Yun Tae pergi ke suatu tempat karena dijanjikan akan menghapus fotonya yang diedit vulgar itu. Sebagai seorang kakak yang baik, Jihun mengikutinya. Ternyata seorang gadis culun mengikutinya diam-diam. Gadis itu bernama Mawar. Mawar menceritakan jika Yun Tae adalah preman yang sangat kejam. Tapi
Tapi Ji-hoon tidak khawatir karena dia tahu kapasitas adiknya. Sampailah Ji-woo di sebuah tempat yang terbengkalai, seperti bekas tempat kasino yang telat bayar setoran ke pejabat. Di sana Yun-tae telah menunggu, kemudian flexing kalau dia jagoan di sekolah. Dia juga suka memfoto gadis-gadis cantik di sekolah tersebut dan mengeditnya menjadi foto vulgar yang dia jadikan untuk alat pemerasan dan menjadikan korbannya sebagai budak anu-anungannya. Buset, masih kecil udah kebangutan musuh. 이 혼자 온다에 10,000원 걸었거든. 됐고. Jiwa yang mendengar itu sontak geram serta memperingati Yun-tae untuk berhati-hati dengannya, sebab rumor murid yang dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena berkelahi adalah Ji-woo, bukan Ji-hoon kakaknya. Sontak Yun-tae menertawakannya. Mereka tidak percaya seorang wanita bisa melumpuhkan banyak preman. 좀 많아? Tanpa basa-basi, Ji-woo mengulti Choi Yun-tae yang membuatnya langsung tersungkur di kursi roda. Kelompok Yun-tae juga menyerang, tapi mereka memilih lawan yang salah. Akhirnya mereka kalah dan kabur, lari terbirit-birit. Yun-tae ditinggal sendirian dengan keadaan pingsan tepar. Tak lama berselang, Ji-hoon datang. Ji-hoon menyarankan Yun-tae dibawa pulang ke rumah mereka dan biar ibu mereka yang mengurusnya. Tiba di rumah, orang tua mereka kaget karena mereka pulang dengan membawa Yun-tae yang pingsan. Bung Yong-so khawatir mereka telah mendiskon umur Yun-tae. Ji-hoon langsung menjelaskan semuanya, bahwa Yun-tae ini bocah cabul, sudah banyak korbannya. Korbannya juga bukan untuk melayaninya saja, tapi dia jual ke lelaki hidung belang karena diancam akan menyebarkan foto-foto vulgar korbannya. Sontak semuanya menjadi geram mengetahui kelakuan bejat Yun-tae. Bahkan setan aja minder. 엄마가 문제 생기면 데려오라고 했잖아요. 다. 뭘 말해야지. 에이씨. 야, 백지우! Setelah melalui perdebatan yang sangat panjang, akhirnya Bu Yong-so memutuskan biar dia yang mengurusnya. Yang lain nurut aja. The real ibu-ibu ras terkuat. Dan pertunjukan pun akan dimulai. Bu Yong-so melakukan persiapan, memasang kamera perekam, meletakkan peralatan operasi di dekat Yun-tae yang sedang tergeletak. Bu Yong-so memperingati anak mereka untuk tetap tenang dan nikmati pertunjukannya. Dengan diiringi musik koplo khas angkot Padang, Bu Yong-so kemudian beraksi. Dan lihat apa yang terjadi. 장기를 꺼내 팔라고 하면 자, 그것 때문에 이러는 거야? 고작 Jir, udah kayak video deep web, brutal, abis. Intinya, Bu Yong-so mengambil daging paha Yun-tae tanpa bius. Dengan kesadaran penuh Yun-tae, akhirnya Yun-tae mengaku jika datangnya bukan dia, melainkan si ketua OSIS alias Mas Agus. Bu Yong-so kemudian mengembalikan daging paha Yun-tae dan menambalnya secara ngasal-asalan. Flashback saat Bu Yong-so kecil. Dia terlihat sedang melakukan pelarian di sebuah hutan. Ketika dia terpojok, dia melihat terangnya kota di seberang. Yong-so kecil yang membayangkan jika hidup di luar sana sangat menyenangkan. Tiba-tiba Bude Sri datang sambil ngudut asik memperingatinya jika Bu Yong-so tetap ke sana tidak menjamin hidupnya bahagia. Bahkan bisa lebih menyakitkan dari sini.
dan Bu Yongso kecil dilumpuhkan. 내가 따르는 법이거든. Di masa kini, di scene lain, detektif Ngatmo masih menyelidiki kasus pembunuhan kemarin. Dia memantau rekaman CCTV dan melihat keterikatan keluarga Bu Yongso dalam kasus ini. Sementara itu, di pagi hari, Bu Yongso mengantarkan Yun Tae pulang. Ternyata Bapak Yun Tae adalah bos Lulut, ketua ormas di kota tersebut. Dia kaget kenapa anaknya bersama Bu Yongso dan keadaannya seperti habis kena kecubung. Yun Tae menangis kesakitan jika pahanya telah diobrak-abrik, tapi yang dilihat Bu Lulut justru mulus no minus. Di dalam rumah bos Lulut, Bu Yongso menjelaskan dengan tenang jika Yun Tae habis berantem dengan anaknya, lalu pingsan dan membawanya pulang ke rumah karena ingin mengobatinya. Karena sudah larut malam dan agar mereka perbaikan kembali, Yun Tae disuruh tidur di rumah Bu Yongso. Lalu bos Lulut bertanya kenapa anaknya seperti bocah ngeplay. Bu Yongso menjelaskan jika itu hanya reaksi alami bocil cupu yang kalah berantem. Bahkan saat tidur Yun Tae sempat ngompol karena mimpi buruk. 오줌을 쌌다고요? 내는 건데 내가 하도 힘들어하길래 냄새. Bu Yongso memberikan suplemen agar tidurnya nyenyak. Setelah bangun, Yun Tae selalu berteriak kesakitan seperti ada bekas luka di kakinya. Jadi Bu Yongso menyarankan bos Lulut agar tidak khawatir akan anaknya yang culun cupu itu. Bos Lulut malu tapi masih kebingungan. 내가 짐승도 아니고. 그러니까 Scene berganti di pagi hari. Keluarga itu berkumpul kecuali Bu Yongso. Melalui aktivitasnya seperti biasa, Pak Chule menyetel rekaman video pertunjukan istrinya semalam. Dan lihatlah apa yang terjadi. 이거 뭐야? 아니라고. Ternyata Bu Yongso tidak melakukan apapun kepada Yun Tae. Sontak Ji-hoon dan Ji-woo kaget kebingungan. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kenapa sangat berbeda dengan yang mereka saksikan semalam? Kemudian Pak Chule menjelaskan jika ibu mereka mempunyai keahlian khusus bernama peretasan otak. Dia bisa memegang penuh kendali otak, jiwa orang yang bahkan menontonnya sekalipun. Intinya Bu Yongso ahli hipnotis tingkat tinggi. Bukan hanya trik yang dilatih, tapi juga anugerah. 그럼 저 자식은 어제 있었던 일을 하나도 기억 못해. 그러니까 기억을 완전히 지울 수도 있... 야, 너네들도 어제 그대... Di tengah perbincangan itu, Bu Yongso pulang dan mereka segera bergegas berangkat sekolah. Dan si kakek akan memberitahukan semuanya saat mereka pulang. Di tengah perjalanan ke sekolah, Ji-hoon memberitahu ke adiknya Ji-woo bahwa bukan pertama kali menyaksikan pertunjukan itu. Saat kecil Ji-hoon pernah menyaksikan itu, makanya dia terlihat begitu slow. 해킹 같은 건지 몰랐지만 뭐가 됐건 Di sisi lain terlihat si kakek sedang berjalan-jalan dan mencatat semua lokasi CCTV di kota tersebut. Si kakek seperti yang memperhatikan kostum boneka sebuah toko yang baru buka. Sementara itu di sebuah gereja, Juragan Yani yang sedang melobi pendeta. Dalam perbincangan itu Juragan Yani ingin membeli tanah aset gereja yang ternyata tanah itu adalah tempat tinggal keluarga Bu Yongso. Pendeta ingin pergi ke klinik Bu Yongso untuk menjenguk kedaginya. Juragan Yani ikut menemaninya. Tiba-tiba bos Lulut datang. Mendengar Juragan Yani mau ke klinik hewan milik Bu Yongso, dia pun menyuruh untuk mengecek sebenarnya apa yang ada di klinik hewan itu. 님한테 무슨 사고라도 났어요? 남해님이나 다 같은 주님의 자식이고 항상 어디 가? Di klinik Bu Yongso terlihat sedang memandang serius kalung dogi. Kemudian pendeta dan Juragan Yani datang. Tanpa basa-basi, Bu Yani langsung mengecek setiap sudut klinik tersebut.
Sampailah di sebuah ruangan yang terdapat kandang besar yang ditutupi kain. Ini membuat keluarga Bu Yongso gugup dan ketakutan. Karena penasaran, kain itu langsung dibuka dan lihat apa yang terjadi. Lah, kosong. Bu Yongso dan Pak Cule kaget. Kok kosong? Apa yang terjadi? Di mana Asep Peang? Mereka menduga jika si Asep Peang dibiarkan kabur. Setelah itu Bu Yani dan pendeta pulang. 꽁꽁이야? 참, 그래. 말썽 많지. 저기요, 우리 애들은요. Di sekolah, seorang mengatakan kepada Mas Agus jika Yuntai tidak ada kabar. Mas Agus langsung melihat Jiwo dan Jiwo langsung memberi simbol persahabatan. Di luar kelas, Jihun sedang bersama Mawar. Jihun menjelaskan jika dia tidak bisa menghapus semua foto vulgar Mawar yang ada di internet. Tapi dia sudah memberi virus malware. Jika seorang mengaksesnya, akun mereka akan lenyap. Ternyata Jihun merupakan hacker yang bukan kaleng-kaleng. Gila, ibunya bisa meretas otak, anaknya bisa meretas internet. Ini sebenarnya keluarga apa? Kemudian Jiwo datang dan mengajak Jihun pulang. Tapi tiba-tiba mereka didatangi anak buah Yuntai dan menyuruh mereka menghadap ketua OSIS. Di rooftop sekolah, Mas Agus sebagai ketua OSIS mengajak mereka bergabung di kelompoknya dengan imbalan uang kripto senilai ratusan juta rupiah. Wow, ini Mas Agus apa Mas Timothy sih? Awalnya Jiwo menerima, tapi karena dia tahu hanya akan dijadikan budak Mas Agus, Jiwo mengembalikan sogokan itu. Di scene lain, detektif Ngatmo menangkap pria yang mengikuti gadis yang kemarin. Tapi pria itu seperti orang berkebutuhan khusus, jadi tidak masuk akal jika dia tersangkanya. Lalu pria itu menjelaskan bahwa dia mengikuti si korban karena ingin mengembalikan HP-nya yang terjatuh. 했어? 자, Dia juga melihat dengan jelas tersangka sebenarnya, pria dengan outfit serba hitam dan palu sebagai senjatanya. Ternyata orang yang dimaksud adalah, ya benar, Asep Peang, pria yang disandera keluarga Bu Yongso, yang kemudian kabur atau dilepaskan. 우연참. Di rumah keluarga Bu Yongso berkumpul, mereka akan membicarakan beberapa hal. Tentunya membahas siapa yang melepaskan Asep Peang, si berantai. Setiap anggota keluarga diberikan satu pertanyaan, dimulai dari Jiwo. Jiwo bertanya pada ibu, "Kenapa kamu melakukan hal semalam?" Ibu menjawab, "Untuk memastikan dirimu aman, Jiwo." Giliran Jihun, "Apakah aku bisa mempelajarinya?" Ibu menjawab dengan nada datar, "Kemampuan ini adalah anugerah, namun banyak dampak negatif." Kemudian giliran Pak Cule, dia bertanya kepada Jiwo, "Apakah kau melepaskan orang itu?" Jiwo pun bingung, Asep kabur aja dia nggak tahu. Sekarang giliran Bu Yongso, tapi Bu Yongso memberi jatah pertanyaan itu kepada Jiwo. Jiwo pun bertanya kepada ibunya, "Siapa sebenarnya dirimu?" Sontak Bu Yongso, Pak Cule, dan kakek saling menatap. Mereka langsung menunjukkan sesuatu di badannya. 아주 어릴 때부터 Bu Yongso menunjukkan tato X, artinya angka 10 dalam bahasa Romawi, di bawah lehernya. Begitu juga dengan Pak Cul dengan angka 9 dan kakek yang berada di tangannya. Kemudian menjelaskan saat Jiwo dan Jihun berusia 5 bulan, Bu Yongso membawanya kabur dari batalion pelatihan dan bertekad membesarkannya dengan aman. Bu Yongso, Pak Cule, dan kakek ternyata mantan pasukan elit yang ditempa fisik dan mentalnya sejak kanak-kanak, yang membuat mereka memiliki kemampuan di atas manusia normal. Tapi mereka mengakui jika mereka adalah buronan musuh mereka. Yang lain dan tak bukan adalah musuh Bude, Sri, ibu kandung Bu Yongso dan Pak Cule. Bukan ibu kandung, ibu angkat.
Kemudian si kakek langsung berorasi, siapapun lawannya jangan pernah gentar, karena jika keluarga ini bersatu, semua rintangan bisa dihancurkan. 중요한 건 과거가 아니라 현재야. 지금 머리를 맞대서 Tapi kemudian telepon berbunyi. Asep Peang penelponnya. Dia mengaku sebagai developer buronan kelas kakak dan akan membalas perbuatan Bu Yongso yang telah menyandera dirinya. Dia berpesan jika ada hadiah di bagasi mobilnya yang dia tinggal di rumah Bu Yongso. Hadiah apakah itu? Sekeluarga langsung mengeceknya dan ternyata isinya adalah sebuah jasad seorang gadis korban pembunuhan yang sedang viral kemarin. Praktis satu keluarga langsung panik. Tujuan mereka pindah untuk hidup tenang, tapi masalah datang dari berbagai arah melintang. Di sini kakek mengambil alih keputusan. Berbekal catatan lokasi CCTV, dia membuat strategi. Pertama, mencuci bersih mobil untuk menghilangkan sidik jari mereka. Di sini kekompakan keluarga Bu Yongso terlihat. Chemistry terasa mulai muncul. Kedua, mengantarkan mobil itu ke kantor polisi tanpa terpantau CCTV. Tapi saat semua sudah siap, masalah datang lagi. Mobilnya ternyata mogok, coy. Akhirnya si kakek mengeluarkan rencana terakhir, mendorong mobil itu dengan memakai kostum boneka yang dia ambil di toko waktu itu. Cerdas juga si kakek. Sepertinya kemampuan kakek ini adalah ahli strategi. Besoknya di pagi hari, Jiwo dan kakek menonton TV acara Liputan 6. Diberitakan jika korban developer yang hilang telah ditemukan, membuat mereka tersenyum. Jiwo Jishun berangkat sekolah. Saat akan beberes, Buyong melihat mangkok sarapan Jiwo kosong dan membuat Bu Yongso tersenyum bahagia. Karena Jiwo biasanya tak pernah menghabiskan makanan buatannya. Sontak membuat kakek mengatakan jika keluarga ini semakin akrab dan kompak. Bu Yongso langsung menduga jika semua yang terjadi adalah rencana si kakek, termasuk yang melepaskan penjahat si Asep Peang adalah kakek. Kakek hanya terdiam, terpojok, merenung, melamun, meratapi sebenarnya apa yang sedang direncanakan si kakek.